Halo, selamat sore. Kami dari kelompok 2. Ada saya, Muhammad Sukadi, dan sebelah kanan saya, Saya dan sebelah kiri saya. Dan saya Muhammad Sadiqa. Di sini kami ingin praktek terkait mata kuliah pengolahan instalasi komputer. Untuk mempersingkat waktu, ayo ikuti kami. Oh ya, lupa, masih ada satu teman kami lagi dalam kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Pranoto. Saya dari kelompok 2. Mohon maaf kepada rekan-rekan kelompok saya tidak bisa mengikuti kegiatan kerja kelompok. Saya berhalangan hadir dikarenakan saya sakit. Mantap. Oke, sore ini kita akan membongkar laptop HP ProBook. HP ProBook 440 G7. Oke, langsung aja kita bongkar. Kebetulan sudah kita bongkar ya, untuk mempersingkat waktu. Oke, ini dalamannya komponen. Oke, ini komponen dalamnya. Bisa kita lihat di sini beberapa komponen yang sudah terbuka. Untuk awal laptop itu harus dibuka bagian baterainya dulu supaya mencegah konslet dan lain sebagainya. Oh, jadi kalau baterainya nggak kita lepas, sewaktu-waktu bisa Ya, konslet ya? ya Oh, kalau gitu. kalau baterainya nggak dilepas, tangan aja dia bisa konslet, resiko konslet nanti. Oke dah, lanjutin Mas Andi. Oke, langsung aja kita bongkar dulu baterainya. Baterainya bongkarnya harus dibuka ya? Dia harus dibongkar banget ya? Bukan tanam kan ada yang tanam. Enggak, kalau laptop nggak bisa. Oke. Oke, baterainya udah kita lepas di sini dan sekarang kita bisa lihat bagian-bagian dari laptopnya. Di sini kita bisa lihat di sebelah sini itu ada SSD NVMe PCI versi PCI. Lalu di sini ada kipasnya untuk mendinginkan prosesornya. Di dalam sini ada RAM, ada 2 slot di sini. Lalu di sini ada Wi-Fi, ini untuk Wi-Fi dan Bluetooth-nya. Dan motherboard-nya ini ada di belakang mereka semua. Oke, Mas Aldi, jadi kita mau ganti apa nih untuk proses ini? Nah, hari ini kita bakal mengganti untuk RAM dan SSD-nya. Oh, berarti kita upgrade ya? Ya, jadi kebetulan untuk RAM-nya kan ada 2 slot nih dan yang pasang baru 1 slot. Jadi kita bakal nambahin RAM-nya. Sementara untuk SSD kita akan ganti di sini dengan SSD yang satunya lagi. Oh, berarti ini kapasitasnya lebih besar ya? Ya, kapasitas yang di sini itu lebih Oke, besar. lanjut Mas Jadi Aldi. kita mau upgrade Mungkin dari SSD dulu. ya. Oke. Nah, ini ada SSD bawaan dari laptopnya. Kita cabut ini SSD-nya. Lalu kita pasang SSD yang baru. Oke, SSD barunya udah kepasang nih. Sekarang kita bakal nambahin RAM-nya. RAM. RAM Ya. itu fungsinya buat apa sih Mas Aldi? Apa ya,
RAM itu fungsinya sebagai penyimpanan sementara buat proses dari buka suatu software. Jadi contohnya kita buka aplikasi editing, nah itu sebelum kita buka dia bakal ngambil datanya dari SSD, lalu bakal dikelola oleh prosesor dan disimpan sementara oleh RAM-nya ini. Oh, berarti RAM itu mempengaruhi multitasking ya. Jadi kalau RAM-nya kecil biasanya lemot ya. Ya, dia bakal lag karena Ini ada bolongan di sini. Ini ada bolongan. Oke, sekarang kita pasang untuk bagian RAM-nya. RAM-nya udah ditambahin. Dari Oke, lanjut. Ini adalah baterai dari laptopnya. Yang ini bentukannya. Nah, ini tempatnya di sini. Nanti kita pasanginnya ke bagian sini. Nah, setelah dipasang nanti kita kencengin pakai bautnya. Nah, si baterai ini fungsinya sebagai sumber daya listrik portable yang memungkinkan laptop untuk digunakan tanpa harus terus-menerus tercolok ke stop kontak. Oh, ini slot buat apa ya? Oh, yang kosong ini. Nah, ini sebenarnya tempat buat taruh si HDD kalau misalkan kita makainya si HDD. Cuman karena di sini kita makainya si SSD, jadi ininya kita kosongin karena kita pakainya SSD. Nah, jadi SSD itu lebih dari sisi kecepatan, ketahanan sama efisiensi energi itu lebih bagus dibandingkan HDD. Jadi di sini kita pakai SSD. Ya, selanjutnya di sini ada kipas sistem pendingin ya atau heat pipe. Berfungsi membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor dan komponen lain agar laptop tidak mengalami overheating atau panas berlebihan. Untuk kalian nih yang di rumah yang punya laptop, selalu dibersihkan ya, soalnya kotornya kayak begini. Oh, berarti si kipas ini juga untuk mendinginkan si prosesor ya? Iya, betul. Iya, karena prosesor itu sebagai otak utama perangkat. Ini ada di sini ya, di bawah sini. Tugas utamanya adalah menerima, mengolah, dan menjalankan instruksi dari perangkat lunak. CPU juga bertanggung jawab penuh atas semua proses komputasi, kalkulasi matematika, logika, dan koordinasi antar komponen. Oh, berarti emang perlu pendingin ya supaya tetap adem gitu ya? Iya, biar tidak overheating. Oke deh. Ini nih motherboard laptop. Gampangnya sih motherboard laptop itu papan utama yang menghubungkan semua komponen di dalam laptop. Prosesor nempel di sini, RAM juga terhubung ke sini, SSD juga lewatnya sini. Jadi kalau motherboard bermasalah, laptop bisa langsung error, bahkan nggak nyala sama sekali. Bisa dibilang sih motherboard adalah pusat kendali dari seluruh sistem laptop. sekarang kita pasang lagi baterainya, lalu kita coba hidupin laptop ya. Oke, sekian pemaparan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Dadah. Makes it